Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel gua. Malam ini gua akan membahas kejadian yang terjadi sama tim gua yang ini di luar rekayasa, tanpa edit, tanpa ada briefing sebelumnya, dan ini terjadi. Jadi kejadian ini berawal dari kunjungan tante gua ke rumah gua tadi malam. Karena tante gue bisa menyembuhkan penyakit yang dihasilkan oleh hal-hal gaib, makanya tadi malam gue putuskan untuk bikin konten sama tim gue. Jadi sebelum tante gue datang, gue kumpulin tim gue, kita briefing, kita mau bahas berbagai macam hal yang juga kaitannya dengan dunia mistis. Setelah tante gue datang, umumnya yang dilakukan oleh seorang interviewer kepada narasumber adalah ngobrol santai dulu. Ngobrol santai apa yang mau dibahas, seperti apa konteksnya, mau bagaimana, endingnya seperti apa. Ya seperti itu layak umumnya seorang interviewer. Dan saat ngobrol-ngobrol menuju interview, tiba-tiba salah satu dari tim gua mengalami reaksi yang menurut gua di luar nalar manusia pada umumnya. Karena gue juga kaget selama gue berteman sama Dimas. Sekarang itu Dimas tim gua. Sebelumnya gue kasih tahu sekarang itu Dimas tim gua. Dan kalau buat lo semua yang belum tahu Dimas, mungkin bisa lo tonton video gua yang sebelum-sebelumnya. Lo akan ketemu Dimas di sana dan lo akan kenal Dimas. Nah, kita kembali ke topik pembahasan. Setelah saat ngobrol-ngobrol terjadi, tiba-tiba Dimas mengeluarkan reaksi yang menurut gua dan tante gua dan orang-orang sekitar ini gak wajar. Saat itu Dimas mengeram seperti kerasukan hewan yang mungkin kita sama-sama tahu semua yang menakutkan itu adalah hewan-hewan yang sering menjadi khodam atau menjadi itu harimau. Dan kebetulan tadi malam menurut informasi dari tante gue yang disampaikan ke gue, Dimas mempunyai khodam. Nah, karena kita panik, jadi kita rekam kejadian itu seadanya, dengan refleks begitu adanya aja gitu. Jadi gue sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman, mungkin nanti video yang dihasilkan tidak begitu bagus karena pengambilannya ya tanpa kita atur, tanpa kita siapkan semuanya, ya begitu saja gitu. Jadi kita abadikan video itu untuk menjadi sebuah bahasan untuk malam ini. Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. Allah. Gimana setelah menyaksikan video yang tadi? Gue sih pengen di sini ya mungkin
masing-masing pribadi dari lo semua bisa ngambil kesimpulan dan pendapat yang berbeda-beda, tapi itu gua akan kembalikan ke lo semua. Tapi sejujurnya memang itu murni tanpa rekayasa dan tanpa edit sama sekali dan tanpa direncanakan. Nah, malam ini kebetulan Dimas juga ada di studio gua, dan gua mau bertanya banyak hal lah tentang kejadian tadi malam. Pada Dimas boleh masuk Mas, silakan. Halo bro. Gimana kabar? Alhamdulillah. Lemes banget. Masih capek banget ya. Jadi ini dia orangnya yang mengalami gangguan gaib tadi malam yang ada di video tadi. Gimana Mas perasaan lu saat ini? Yang pertama masih capek. Masih capek fisik. Fisik. Abis banget ya. Banget. Itu kayaknya tenaga dikuras habis semua. Kayaknya. Yang gue masih ngalamin ya pegel semua nih, terusin tangan, sini, pundak, belakang, sampai ke kaki-kaki. Lu menyangka nggak sih akan terjadi seperti dari malam itu? Nggak nyangka banget sih, gue ngerasainnya itu dari pertama datang itu. Apa yang pas gue datang di rumah lo, tante datang, gue ngerasa hawanya nggak nyaman. Biasanya kan gue nyaman-nyaman aja di rumah lo Mas. Gue ngerasa nggak nyaman banget di situ. Nah setelah itu gue ditawarin makan sama tante dengan ya abis tertunduk sambil ini tertunduk lah gue tanpa gue sadarin itu. Tiba-tiba malah gue nunduk aja gitu ya kan. Tiba-tiba nunduk. Nah setelah gue habis makan malam. Karena kan saat itu kita ngobrol tuh di teras kan, untuk jalanin interview kan. Nah memang gue sendiri ngeliat lu agak aneh gitu, agak aneh dalam artian nih kayak lu nunduk sampai tante gue bilang di depan tante juga emang kebetulan lu duduknya kan berhadapan tuh. Iya, pas ngobrol itu, ngobrol sama tante. Berhadapan, jadi pas tante gue bilang ini depan tante juga punya pegangan nih gitu. Nah dari situ tuh lu langsung menunjukkan hal aneh gitu, yang gue sendiri kaget takut. Tapi di situ gue nggak sadar loh Mas. Nggak sadar. Sama sekali nggak sadar. Karena saat itu juga tante gue bilang, coba tolong tatap mata tante, dibilang kan. Saat itu yang ada di samping lu kan gue persis. Dan lu tuh nggak mau gitu. Nah apa yang lu rasain saat itu gitu? Yang gue rasain mungkin gini ya, ibaratkan gini, antara sadar dan nggak sadar. Yang lebih banyak nggak sadarnya. Pas gue ditanya sama tante, ini juga depan gue ada nih, kita tungguin aja kan tante, gitu kan? Tungguin aja nih, kan dia manggil om juga. Nih ada yang mau dibantai lagi kan gitu. Nah dari situ dia ngomong, ini juga ada nih depan gue nih, tungguin aja gitu ya kan. Cuman tatap dong mata tante. Nah mulai dari situ perasaan gue, kesadaran gue kayak hilang gitu aja Mas. Pelan. Yang timbul ini bukan kesadaran gue yang aslinya nih. Maksud gue apa yang lu nggak sadar. Mulai nggak sadar saat itu, terus badan lu merasa di badan gue terutama di sini panas banget nih pas duduk di depan gue tuh ini panas banget tanpa disentuh itu. Soalnya kan jarak cuma 1 meter gitu lah. Jarak 1 meter. Badan gue panas banget lama-lama. Dan kesadaran gue lama-lama hilang juga gitu tuh. Hilang. Dan dari situ gue kayak masuk
ke dalam satu ruangan yang itu gelap banget dan nggak ada pencahayaan sama sekali. Dan lu Gelap semua. dan lu saat masukin kegelapan itu apa yang lu lakuin? Gua hanya diem aja diri sambil menatap gitu, diam aja gue diri. Emang itu benar-benar gue nggak sadar sih mas. Sumpah gue itu nggak ada sadar sama sekali. Kan sampai akhirnya lu mengeram kayak macan gitu kan. Jadi yang dia lakukan adalah mengeram seperti macan sampai kukunya pun lu begini nih bro, kuku yang kan ada videonya tuh, kukunya begini dan itu ya Allah badan dia segede gini yang ngangkat 5 orang karena begitu beratnya. Memang video-video ngangkat itu mungkin ada sedikit aja di sana, teman-teman bisa lihat juga. Jadi dia mengeram seperti harimau gitu, seperti macan. Dan setelah tante gue tanganin, tante gue ngomong, ini warisan, dia bilang warisan dari kakeknya. Nah dari situ Dimas berangsur-angsur sadar. Yang mau gue tanyain, lu selama ini merasa gak sih punya pegangan? Karena ya kita berteman, tapi gue nggak pernah mau tahu tentang itu gitu, dan gue juga ya, dan lu nggak pernah menginfokan kepada gue. Nah sejujurnya lu merasakan gak sih punya pegangan? Jujur sama lu sama teman-teman buat yang di rumah yang lagi nonton, jujur sampai saat ini, sampai detik ini, sampai sekarang ini nih, dari gua hidup, dari gua kecil sampai gua sebesar ini, gua nggak pernah mau yang namanya ngisi-ngisi kayak gituan. Dan gua nggak tahu kalau ternyata ini tuh warisan dari peninggalannya kakek gue. Entah itu kakek gue yang udah meninggal di Jakarta, entah itu kakek gue yang ada di Jogja, almarhum. Dan gue itu nggak tahu sama sekali, dan itu gue nggak menyadarinya. Selama ini apa sih yang lu rasain saat sebelum lu ketemu tante gue tadi malam? Apa yang lu rasain di badan lu ya khususnya? Semalam itu gue ngerasa nolak, gue pengen cabut mulu dari rumah. Pengen pulang, makanya kan gue bilang ada tamu di situ, gue mau naruh gitar. Kebetulan gue abis itu gue habis ngambil gitar kan, gue mau pulang dulu mau naruh gitar, terus kena nolak kan, ntar aja dulu, makan dulu. Ngomong begitu. Oke, dengan perasaan yang sangat tidak enak gue di situ. Dan gimana sih, sambil gue nahan panas yang di pundak gue ini, sambil senyum-senyum aja itu, gue masih di situ, masih sadar lah, kondisi masih sadar. Ngomong begitu tapi tangan gue lama-lama gerak sendiri, tangan bagian kanan nggak tahu, panas banget. Makanya kan ngobrol, gue selalu nunduk, ngajak ngomong, gue nunduk. Gue beraninya natap muka lu doang, nggak berani natap muka. Dalam feeling gue, dalam pemikiran gue tuh cuma begini, udah dong Tan, jangan dibuka dong. Dalam hati gue udah ngomong gitu, jangan dibuka dong Tan, jangan dong, jangan dibuka semuanya, nanti pada tahu. Dan akhirnya tanpa sadar, tahu-tahu gitu keluar sendiri. Nah, oke. Itu kan perasaan lo saat ketemu lah ya, gue bisa bilang. Nah, sebelumnya, hari-hari sebelumnya, sebulan yang lalu, apa sih reaksi di badan lo yang menurut lo sedikit aneh gitu? Jadi yang mana memang lo kan nggak sadar punya pegangan dan itu warisan kan? Dan apa yang lo maksudnya perasaan mungkin ya, yang ada di badan, gue nggak bisa ngungkapin lah apa yang di badan lo rasain gitu. Selama gue tidur, gue selalu begini nih. Dan selama gue main ketemu lu, gue pernah sering begini kan? Ya memang sih sesekali ya. Gue nggak terlalu memperhatikan itu sih. Cuman gue nggak tahu sih itu yang lo rasain. Gue sering begini kenapa? Di sini gue kayak berat banget. Gue kayak lagi gendong sesuatu, tapi itu berat banget.
bukan tas, tapi ngebelayar begitu mas, begini mulu. Perasaan lu. Terus pas mau tidur ada lagi begitu, berat, panas, gue begini, sampai gue mau nyeletuk, apaan sih? Pindah apa? Jangan di gua sampai ngomong gitu, gua mau sampai ngomong iya, tapi tanpa sadar lah ya. Gua sampai begini mulu, apaan sih berat banget sampai gua risih sendiri. Terus yang kedua bawaannya emosi aja bawa orang. Pas mau tidur dibikin gak nyaman sama sekali gua tidur ya pules. Orang wajar-wajarnya pulas kan sampai pagi ya. Ini sejam 2 jam pulas, ntar bangun lagi gitu, bangun lagi. Cuma gara-gara kayak ada yang nempel aja di pundak gue sini. Dan itu berat sama panas. Udah setelah itu, yang tadi gue bilang, gue bawaannya emosi. Setiap gue pengen ketemu orang ngomong apa aja dikit yang nyinggung gitu, gue kayak emosi nendam, gue bilang nih orang bakal mati nih. Dalam pikiran gue udah begitu, nih orang bakal gue matiin. Gue nggak mau tahu deh, yang penting tuh hari itu ini orang bakal habis di tangan gue. Gue bawaannya emosi aja begitu, cuman gue bentrokin lagi sama perasaan gue, sabar. Gue yang gue banyakin lebih sabar. Gue nggak terlalu mau ngikutin itu ya kan, soalnya yang gue rasain, gue nggak ngerasa kalau gue punya, dan baru sadar itu pas gue di rumah lo, ngomong gitu ya udah, gue bilang kalau bisa dibersihin ya bersihin sih. Ya itu memang terjadi pas saat lu mulai sadar kan, dan memang saat itu ini dan tim yang lain bisa bersaksi juga, memang saat itu apa yang ada di lu malam itu dihancurkan bro. Jadi ya gue nggak tahu sih, maksud gue lu perlu terapi lagi atau enggak, gue nggak tahu. Jadi gue pengen nextnya mungkin kita ketemu tante gue lagi, kita ngobrol lagi, mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapat di sana gitu. Nah terakhir gue pengen nanya, terus gimana badan lu, apa perbedaan yang lu rasain setelah diterapi lah bisa gue bilang ya? Sebelum gue bicara sebelumnya dulu ya mas. Sebelum gue diobatin sama itu, gue awalnya emosian. Yang pertama, badan itu terasa berat, kayak gendong sesuatu, namun panas di pundak gue. Gue rasanya pengen makan orang. Udah makan orang tuh dalam maksud ya, gue pengen tusuk nih orang, ngabisin lah, gue pengen bantai nih orang. Tuh gue ini emosian nih, dibikin perasaan gue gak enak. Nah setelah ini yang sesudah diobatin, ya kondisi rasa sabar gue makin banyak. Jadi gue nggak ngikutin emosi hawa nafsu. Terus badan rasanya enteng, nggak banyak pikiran. Sekalinya datang orang yang ibaratkan nyebelin lah, ya gue lebih bodo amat lah. Dulu gue udah gitu aja gue sekarang. Tidur gimana tidur lebih nyaman lagi. Lebih nyenyak dibanding dari yang sebelumnya diobatin sama tante. Sekali lagi sih gue ngucapin terima kasih banyak. Gue cuma bisa berdoa buat keluarga, semoga semakin sehat, diberi kelancaran dalam segalanya, entah itu rezeki, entah itu kesehatan. Yang penting semoga semua keluarga sehat, keluarga Mas Habib sehat. Amin. Terima kasih bro. Jadi teman-teman, ya gue nggak tahu ya harus bilang apa. Memang gue bukan orang yang tepat untuk menjelaskan hal-hal yang begitu ya menurut gue sangat gaib lah, dan gue nggak bisa jelasin itu gitu. Mungkin next gue akan interview tante gue tentang apa yang
apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas, dalam diri Dimas. Kita akan kupas di sana. Untuk yang mau berkomentar silahkan berkomentar, kirimkan pertanyaan dan segala macamnya di kolom komentar. Bisa kirim email juga kalau lu punya cerita-cerita menarik yang pengen diangkat di YouTube gua, di channel gua, bisa juga kirimkan email ke gua. Nanti kita akan sortir, kita akan angkat ceritanya. Mungkin dari gua cukup sekian, terima kasih. Thank you bro. Sehat terus dan jangan coba-coba yang kayak gitu. Udah sih. Oke. Buat yang di rumah, gua mohon kalau lu nggak ngerti jangan coba-coba pasang. Yang ada bukannya hal baik yang akan datang ke hidup lu, malah kedepannya hal buruk, entah itu sakit, badan lu sakit, entah itu rezeki lu seret, entah itu sama jodoh lu bakalan seret. Oke. Dari gua sama Dimas cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.